Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang musyawarah para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, serta akomodasi perbedaan kepentingan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam musyawarah ini, untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar yang akan membentuk dasar negara Indonesia, salah satu tujuan utama adalah mencapai akomodasi perbedaan kepentingan untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, hal pertama yang akan kita bahas yaitu sejarah perumusan Pancasila dan perubahan UUD NRI tahun 1945. Dalam sidang BPUPK yang berlangsung antara 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dalam pidato singkatnya pada hari pertama, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Ketuhanan, 4. Kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Supomo pada hari kedua juga mengusulkan 5 asas, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Pada hari ketiga, Soekarno juga mengusulkan 5 asas. Kelima asas itu adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Persatuan dan kesatuan, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari awal rumusan 1 hingga rumusan 5, yakni A. Rumusan 1. Moh Yamin. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Moh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematiknya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Rumusan 2. Ir Soekarno. Usulan Soekarno sebenarnya tidak hanya 1, melainkan 3, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila secara harfiah berarti 5 dasar. Atas saran Moh Yamin, rumusan Soekarno disebut juga dengan Pancasila Trisila dan Ekasila. C. Rumusan 3. Piagam Jakarta. Usulan-usulan cetak biru, blueprint, negara Indonesia telah dikemukakan para anggota BPUPK pada sesi pertama yang berakhir pada 1 Juni 1945 selama reses antara 2 Juni hingga 9 Juli 1945, 8 anggota BPUPK ditunjuk sebagai panitia kecil. Pada 22 Juni 1945, panitia kecil tersebut mengadakan rapat. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia 9. D. Rumusan 4. BPUPK. Pada sesi kedua persidangan BPUPK yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen rancangan pembukaan hukum dasar Baca Piagam Jakarta dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPK tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta, yaitu dengan menghilangkan kata serta dalam subanak kalimat terakhir. 2 rancangan dasar negara dari BPUPK yaitu rumusan kalimat dan rumusan dengan penomoran utuh. E. Rumusan 5. PPKI. Tanggal 17 Agustus 1945, penggantian rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia. 18 Agustus 1945,
Usul penghilangan rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dikemukakan dalam rapat pleno PPKI Rumusan Dasar Negara paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945. Sekarang saya akan melanjutkan membahas tentang rumusan 6 sampai dengan rumusan 10 serta akomodasi perbedaan kepentingan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang NRI tahun 1945 sejarahnya lebih dramatis. Ia mengalami perubahan bukan hanya bunyi pasal dan ayatnya, tetapi juga nama dan isinya. Dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi UUD Republik Indonesia Serikat atau RIS, UUD sementara dan kembali menjadi UUD 1945 pada tahun 1959 melalui dekret Presiden pada tahun 1999 sampai 2002. Setelah melalui musyawarah MPR, banyak perubahan isi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai perubahan Undang-Undang NRI 1945, yakni F. Rumusan 6 Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh 16 negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS. Di Rumusan 7 UUD sementara pada Mei 1950 hanya ada 3 negara bagian yang tetap, yaitu RI Yogyakarta, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Setelah melalui beberapa pertemuan, akhirnya menyetujui pembentukan Negara Kesatuan dan mengadakan perubahan konstitusi RIS menjadi UUD sementara. Rumusan 8 UUD 1945. Kegagalan konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang menggantikan UUD sementara yang disahkan pada 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu Soekarno mengambil langkah mengeluarkan dekret kepala negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD sementara. Rumusan 9 versi berbeda. Selain mengutip secara utuh rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Dengan rumusan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial. C. Rumusan ke-10 versi populer. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata dan serta frasa serta dengan mewujudkan suatu pada subanak kalimat terakhir. Rumusan akhir Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu mengenai akomodasi perbedaan kepentingan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, yakni dalam musyawarah para pendiri bangsa, akomodasi perbedaan kepentingan sangat penting untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Dalam upaya merumuskan dasar-dasar negara, terjadi diskusi, negosiasi, dan penyelesaian perbedaan pendapat antara kelompok yang berbeda, kepentingan politik, agama, sosial, dan budaya yang beragam, memerlukan kompromi dan penyesuaian untuk menciptakan landasan yang dapat diterima oleh semua pihak, menemukan titik temu antara berbagai perspektif untuk menghasilkan prinsip-prinsip yang dapat mewakili keberagaman dan kepentingan masyarakat Indonesia, sambil tetap memastikan kesatuan, keadilan, dan kemajuan negara.